Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk malam yang berbahagia ini sudah selesai race MotoGP Prancis ya teman-teman ya. Yang mana di sini Johann Zarco keluar sebagai pemenang ya, sekaligus rider yang rider kedua ya, yang menang di kandang sendiri dan di kandang sendiri di sirkuit Prancis atau di sirkuit Le Mans dari tahun 1945. Parah teman-teman, ini baru ada satu rider lagi yang bisa menang di kandang sendiri, Johann Zarco. Tahniah kepada Johann Zarco. Dan gila parahnya lagi yaitu Johann Zarco membuat gap 22 detik teman-teman. Kemenangannya dengan gap 22 detik. Unbelievable. Marc Marquez, unbelievable. Oke, untuk hasil pada race MotoGP Prancis hari ini ya, yang mana Johann Zarco yang pertama ya, yang kedua ada Marc Marquez. Yang kedua ada Marc Marquez, ketiga ada Fermin Alduguer. Gila parah Fermin Alduguer ya. Dari posisi keberapa Mimin nggak tahu. Dia memotong dan akhirnya dia bisa memotong Pedro Acosta dengan gap 6 detik. Dia sedikit demi sedikit hingga sisa lap ketiga si Fermin Alduguer memotong si Pedro Acosta teman-teman. Senang kali Mimin. Namun sayang sekali kepada Alex Marquez ya, crash di saat 5 lap tersisa ya, dan bangkit lagi, crash lagi. Kasihan sekali ya. Oke, yang ketiga ada Fermin Alduguer, keempat ada Pedro Acosta, kelima Maverick Vinales, keenam ada Takaki Nakagami, ketujuh ada Raul Fernandez, 8 Fabio Di Giannantonio, 9 Lorenzo Savadori, 10 Aigura, 11 ahli mekanik, 12 ada Alex Rin, 13 ada Enea Bastianini, 14 Marquebo, 15 Franco Morbidelli, 16 ada Francesco Bagnaia ya. Yang crash yaitu Alex Marquez, Miguel Oliveira, Brad Binder, Jack Miller, Fabio Quartararo, Joan Mir. Itu yang crash ya di awal. Francesco Bagnaia tadi di awal lap dia crash teman-teman, dia crash. Ternyata crash si Francesco Bagnaia itu di lap pertama itu adalah tersenggolnya dengan si Pedro Acosta. Ini Pedro Acosta ya. Pedro Acosta masuk dari dalam, si Francesco Bagnaia di tengah, tersenggol dengan si Pedro Acosta ya. Jadi si Francesco Bagnaia oleng ke sana, jadi kena si Joan Mir ya. Kena si Joan Mir ya, dan itu di situ hampir kena lagi Johann Zarco teman-teman di situ ya. Dan kasihan sekali kepada si Francesco Bagnaia, lagi-lagi crash. Kemarin crashnya dia bilang dia tidak mengambil agresif, tidak mengambil resiko, tapi crash. Hari ini tidak berbuat apa-apa, crash ya. Oke, itu untuk si Francesco Bagnaia crash hari ini ya. Kasihan sekali. Mau ngomong apa lagi? Alex Marquez crash di sisa 5 menit. Marc Marquez sekarang poinnya 171 teman-teman ya. Semakin jauh meninggalkan si Francesco dan si Alex Marquez. Kasihan sekali Alex Marquez, semakin tertinggal. Namun di sini sangat kacau sekali teman-teman. Semua tadi Mimin sampai heran ya, bagaimana kok mereka bisa double long lap penalti ya. Aduh. Padahal kalau dia menukar motor terus, double long lap penalti itu hilang.
Rugi ya tadi ya si Marc Marquez sudah masuk ke itu tadi ya. Aduh, Mimin nggak paham ini. Tiba-tiba pokoknya double long lap penalti setelah menukar bannya hilang. Double long lap penalti hilang. Rugi. Gimana ini aturan si FIM dibuat ini? Pening ini Mimin ini. Nggak ada yang bisa kita ngomong lagi ini. Apa yang ngomong ini? Permainannya slow sebab hujan. Yang historisnya di sini berarti si Johann Zarco berarti di sini. Johann Zarco gila parah sekali ini. Ya, Johann Zarco sangat luar biasa sekali ini. Untungnya Johann Zarco teman-teman, dia tidak langsung dia masih menggunakan bahan slip hujan ya, bahan hujan ya. Dia menggunakan bahan hujan dari awal. Dia tidak menukar apa-apa, dan keuntungan yang didapat oleh si Johann Zarco ini adalah hujannya ternyatanya semakin deras ya. Hujannya semakin deras. Itu yang membuat Johann Zarco beruntung ya. Kalau seandainya hujannya mengering, mungkin dia yang paling tidak beruntung ya. Mungkin lah. Tapi fakta berkata lain, nyatanya berkata lain, Johann Zarco winner of the Le Mans of sirkuit kandang of Dangdang gitu teman-teman. Pokoknya di sini sangat luar biasa sekali. Le Mans untuk hari ini pesta 7 hari 7 malam karena si Johann Zarco menang di kandang ya. Ngomong banyak pun nggak ada gunanya. Yang jelas P1 Johann Zarco, kedua Marc Marquez, ketiga Fermin Aldeguer ya. Untuk tim Grace ini sekarang Alex Marquez sudah ada saingan teammate-nya sendiri yaitu Fermin Aldeguer ya. Fermin Aldeguer ya. Gila parah sekali naik podium, udah naik podium lagi dia ini. Parah kali ini Fermin. Kecepatannya semakin meningkat tadi teman-teman ya. Oke lah, sampai jumpa di next video. Oke, race selanjutnya teman-teman ya. Ada yang tanya, Min, race selanjutnya bila ya? Sekejap, Mimin pun lihat dulu, kena lihat dulu ini race selanjutnya. Oke, kita saksikan. Untuk race selanjutnya, aduh, tunggu dulu, stop dulu. Oke, ini dia. Untuk race selanjutnya yaitu seri ke-7 teman-teman ya. Seri ke-7 yaitu di Britain, Inggris teman-teman, Inggris. MotoGP Inggris yaitu pada tanggal 23 hingga 25. Ini tanggal berapa ini? 11 minggu depan ya. 2 minggu lagi teman-teman. 2 minggu lagi kita akan landed di seri ke-7 yaitu MotoGP Inggris, Great Britain. Susah sekali ngomongnya ini. Silverstone Circuit. Silverstone Circuit pasti kenal teman-teman. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih support teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.